Ketika tekanan darah kamu jauh lebih rendah dari yang diharapkan, kamu sedang mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah. Ini dapat terjadi, baik sebagai suatu kondisi sendiri, atau sebagai gejala dari berbagai kondisi. Hipotensi mungkin tidak menimbulkan gejala, tetapi ketika itu terjadi, mungkin memerlukan perhatian medis. Dalam keadaan normal, tubuhmu dapat secara otomatis mengontrol tekanan darah, dan menjaganya agar tidak turun terlalu banyak. Jika tekanan darah mulai turun, tubuh mencoba mengimbangi dengan mempercepat detak jantung, atau menyempitkan pembuluh darah, agar tekanan darah meningkat. Saat tubuhmu tidak dapat mengkompensasi rendahnya tekanan darah, maka gejala akan muncul, seperti pusing, mual, bahkan pingsan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tekanan darahmu rendah. Yuk, cari tahu di Solutif. Number 1. Makan. Beberapa orang secara genetik cenderung mengalami hipotensi postprandial, yaitu tekanan darah rendah yang terjadi setelah makan. Selain genetik, ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya hipotensi setelah makan. Dalam proses pencernaan, terjadi koordinasi antara sistem pencernaan, saraf, dan peredaran darah. Pada prosesnya, terjadi peningkatan aliran darah ke lambung dan usus kecil. Untuk mengimbangi hal ini, jantung berdetak lebih cepat, dan lebih keras, sementara pembuluh darah yang jauh dari sistem pencernaan menyempit. Kedua kondisi ini menjaga tekanan darah, dan aliran darah ke otak, kaki, dan daerah tubuh lainnya. Pada beberapa orang, jantung dan pembuluh darah tidak merespons sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan bagian selain sistem pencernaan mengalami penurunan tekanan darah. Number 2. Mengejan. Beberapa orang dapat mengalami reaksi vasovagal karena mengejan saat buang air besar atau muntah. Reaksi vasovagal merupakan kondisi umum di mana orang sehat, untuk sementara mengalami tekanan darah rendah, detak jantung lambat, dan terkadang pingsan. Number 3. Periode tidak aktif yang lama, seperti istirahat di tempat tidur. Pada orang yang mengalami tirah baring, biasanya akan terjadi hipotensi ortostatik atau postural, yaitu keadaan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, ketika seseorang berdiri, dari posisi duduk, jongkok, terlentang atau berbaring. Ketika seseorang berdiri, gravitasi menyebabkan darah mengendap di pembuluh darah, di kaki. Sehingga lebih sedikit darah yang kembali ke jantung untuk dipompa, dan akibatnya, tekanan darah turun. Tubuh biasanya secara otomatis merespons penurunan tekanan darah, dengan meningkatkan kecepatan, dan mempersempit pembuluh darah, untuk mengembalikan lebih banyak darah ke jantung. Pada pasien dengan hipotensi postural, refleks kompensasi ini gagal terjadi, mengakibatkan tekanan darah rendah. Number 4. Dehidrasi. Ketika tubuh tidak memiliki cukup air, jumlah darah dalam tubuh atau volume darah berkurang. Hal ini dapat menyebabkan tekanan darah turun. Dehidrasi dapat disebabkan oleh demam, muntah, diare parah, heat stroke, penggunaan diuretik yang berlebihan, dan olahraga berat. Number 5. Kehamilan. Perubahan selama kehamilan menyebabkan pembuluh darah mengembang dengan cepat. Perubahan ini dapat menyebabkan tekanan darah turun. Tekanan darah rendah sering terjadi pada 24 minggu pertama kehamilan. Tekanan darah biasanya akan kembali ke tingkat sebelum hamil, setelah melahirkan.
Sebelum lanjut, kamu bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, and share, agar Solutif semakin semangat, untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Number 6. Kekurangan nutrisi. Rendahnya kadar vitamin B12, folat, dan zat besi, dapat mencegah tubuh memproduksi cukup sel darah merah, sehingga akan terjadi anemia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Number 7. Hipotensi yang dimediasi saraf. Kondisi ini terutama menyerang kaum muda. Hipotensi ini dipicu berdiri dalam waktu yang lama, di mana terjadi salah respon sistem saraf otonom, yang memerintahkan jantung untuk memperlambat. Dan pembuluh darah melebar sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Kondisi ini biasanya menimbulkan gejala, seperti pusing, mual dan pingsan. Number 8. Masalah endokrin. Ini mempengaruhi regulasi hormon tubuh. Salah satu contohnya, mempengaruhi kelenjar paratiroid atau adrenal, seperti penyakit Addison, dapat menyebabkan tekanan darah turun. Number 9. Masalah jantung. Gangguan pada jantung dapat membatasi efektivitas jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. Number 10. Shock septic, yaitu ketika infeksi dalam tubuh memasuki aliran darah, itu dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang mengancam jiwa. Number 11. Shock hipovolemik. Kehilangan darah, akibat cedera parah, atau pendarahan internal, akan mengurangi volume darah. Ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah yang parah. Number 12. Shock anafilaksis. Saat terjadi reaksi alergi yang parah, tekanan darah bisa tiba-tiba turun. Ini adalah komplikasi anafilaksis yang berpotensi mengancam jiwa. Bagi kamu yang mengalami hipotensi, diharapkan tetap berkonsultasi dengan dokter tentang riwayat kesehatan, gaya hidup atau faktor lainnya. Dokter akan memberikan anjuran atau pengobatan, sesuai hasil konsultasi. Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang 5 cara mudah atasi tekanan darah rendah, kamu bisa tonton video ini. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang tekanan darah rendah, apakah berbahaya, kamu bisa tonton video ini. Salam Solutif, solusi dan tips hidup sehat. Akhir kata, terima kasih.